Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Rosyana dengan nama induk mahasiswa M311933 dari Dedikat Teknik Informatika Angkatan 2019 kelas TIP. Jadi saya akan mempresentasikan atau mendemokan sistem informasi saya untuk memenuhi proyek tugas akhir sebagai mahasiswa Dedikat Teknik Informatika. Baik. Jadi untuk memenuhi proyek tugas akhir, di sini saya membuat sebuah sistem informasi dengan tema pemesanan tiket wisata berbasis website dengan studi kasus Desa Wisata Pusur Kabupaten Klaten. Nah, untuk landing page sistem di sini terdapat beberapa menu. Yang pertama ada menu home. Di sini berisi sedikit penjelasan tentang apa itu Pusur Institute. Kemudian ada button Instagram dan juga button WhatsApp, di mana ketika kedua button ini diklik, mereka akan mengarahkan user ke halaman Instagram dan juga website dari pengelola. Kemudian di sini ada menu pemesanan wisata. Nah, karena di sini user belum melakukan registrasi ataupun login, jadi di sini hanya berisi tentang tata cara melakukan pemesanan wisata. Kemudian di menu yang ketiga ada Pusur Institute. Nah, di sini berisi penjelasan terkait komunitas pengelola yang meliputi sejarah, struktur organisasi, kegiatan, kemudian sumber daya. Kemudian di menu yang terakhir ada menu Contact Us. Nah, di sini berisi form yang bisa diisikan oleh calon pengunjung yang ingin melakukan atau memberikan kritik, saran, dan juga masukan. Nah, jadi sebenarnya di bagian sini itu ada beberapa informasi terkait wisata dan kegiatan. Nah, karena informasi terkait wisata dan juga kegiatan yang masih kosong, jadi kita bisa mengisinya melalui role admin. Nah, untuk di role admin sendiri, di sini ada beberapa menu. Yang pertama ada dashboard. Di sini dashboardnya berisi chart yang menjelaskan tentang jumlah pemesanan yang dilakukan oleh pengunjung di bulan tertentu. Di sini misalnya ada di bulan Agustus terdapat 8 jumlah pemesanan, kemudian di bulan September ada 2 jumlah pemesanan. Kemudian di menu sidebar tabel user, nah di sini berisi data-data user. Jadi di sini admin bisa mengelola atau melihat datanya. Di sini adminnya ada satu dengan email admin@gmail.com, kemudian role-nya satu. Nah, untuk pengunjung sendiri nanti dia bisa melakukan registrasi melalui sistem informasi seperti yang di sini tadi, melalui button sign in ini. Nah, nanti dia akan secara otomatis masuk dengan role 0. Nah, kemudian untuk mengisikan daftar kegiatan, di sini admin bisa melakukan tambah data. Sekarang kita coba untuk menambahkan data daftar kegiatan. Misal nama kegiatannya ini dengan deskripsi ini. Kemudian untuk filenya kita misal pilih untuk ini dan kita submit, maka di sini akan sudah terupdate datanya dan ini nanti akan secara dinamis sudah tertampil di bagian landing page. Seperti ini. Nah, untuk melihat deskripsinya bisa klik button yang di sebelah sini. Nah, di sini akan memunculkan detail dari daftar kegiatannya tadi. Ada yang meliputi gambar dan juga deskripsi kegiatan. Nah, karena wisatanya masih kosong datanya, jadi di sini pun tidak tertampil informasi apa-apa. Nah, untuk menampilkan informasi terkait wisata, bisa kita menambahkan daftar wisatanya dari sisi admin. Misal dari sini. Jadi kita bisa menambahkan, misal kita akan menambahkan wisata dengan nama ini deskripsi. Nah, di sini saya membuat 2 jam kunjungan, ada pukul 8 dan juga pukul 1. Nah, tadi kan kita di data yang pertama kita mengisikan dengan jam kunjungannya itu pukul 8. Nah, untuk data yang kedua
kita mengisikan hal serupa, tetapi dengan jam kunjungan yang berbeda. Jam 1 siang, kemudian untuk kuota sama, harganya juga sama, dan juga foto wisatanya pun sama. Nah, jadi di sini terdapat dua data, tapi nanti yang tertampil di sini akan ada satu data karena di sini saya menampilkannya berdasarkan nama wisatanya saja. Jadi yang tertampil akan tetap ada satu wisata. Nah, untuk menampilkan detailnya, di sini ada gambar, kemudian ada nama wisata, harga, dan juga deskripsi wisatanya. Karena ini sudah terisi, langsung saja kita coba untuk melakukan registrasi sebagai user. Misal kita di sini menginputkan nama dan kita registrasikan akunnya. Nah, untuk bisa melakukan pemesanan di sini user yang sudah melakukan registrasi harus melakukan login ke dalam sistem terlebih dahulu. So, kita menggunakan akun yang baru saja kita registrasikan dengan nama Anita. Kemudian login. Nah, di sini dia sudah masuk ke dalam akunnya Anita. Nah, di dalam Anita ini nanti dia bisa memuat riwayat pemesanan. Untuk menu-menunya secara keseluruhan hampir sama dengan yang sebelumnya, yang di landing page. Yang membedakan adalah di bagian menu pemesanan wisata, di sini ada button Order Now yang akan mengarahkan user ke form pemesanan. Nah, kita klik. Nah, di sini akan terdapat form untuk melakukan pemesanan wisata. Nah, di sini sebelum melakukan pemesanan, user bisa melakukan cek ketersediaan kuota di hari dan jam kunjungan tertentu. Misal di sini user ingin melakukan pemesanan di tanggal 8 di jam kunjungan pukul 8. Nah, di sini tiket terpesannya masih 0 dan sisa tiketnya terdapat 100 tiket. Jadi user bisa melakukan pemesanan di jam di tanggal itu dengan kuota maksimal 100. Nah, di sini jadi dia bisa melakukan pemesanan misal tanggal 8 di jam kunjungan 8 pula. Kemudian untuk fasilitasnya di sini bisa memilih makan dan juga outbound. Dengan jumlah pemesanan misal 40. Nah, di order now. Hasil pesan. Nah, ketika kita akan melakukan pengecekan lagi, pasti di sini sisa kuotanya akan berkurang. Nah, di sini tiket terpesan sudah 40 dan juga sisa tiketnya 60. Kemudian untuk proses yang selanjutnya, karena di sini pembayarannya masih dilakukan secara manual, jadi di sini user harus melakukan upload bukti transaksi. Nah, di sini terdapat deadline. Jadi ketika deadline ini sudah, ketika waktu sekarang sudah melebihi deadline yang ada, maka informasi pembayaran tidak bisa diakses oleh si user. Jadi dia harus melakukan pemesanan ulang. Nah, untuk data pemesanannya tadi, dia akan masuk ke dalam data admin di sebelah di menu pending di sini. Nah, di sini keterangannya belum melakukan transaksi karena dia belum melakukan upload bukti bayar. Nah, untuk melakukan upload bukti bayar, di sini dia bisa klik buttonnya, kemudian bisa memasukkan file. Sini saya sudah siapkan di sebelah sini. Nah, di sini kan keterangannya menunggu verifikasi. Nah, di bagian setelah dia melakukan upload bukti transaksi, dia akan masuk ke menu yang verifikasi. Nah, di sini atas nama Anita tadi sudah melakukan pemesanan dan juga melakukan bukti transaksi. Kita bisa sebelum melakukan verifikasi, admin harus melihat detailnya, diverifikasi apakah sudah sesuai dengan tagihan ataupun nama pengirimnya. Kemudian di sini ketika data sudah dirasa cocok, dia bisa melakukan verifikasi.
Nah, setelah melakukan verifikasi, dia akan masuk ke dalam data ini, data yang sedang dalam proses pemesanan. Nah, dari sisi user sendiri, di sini statusnya akan berubah menjadi berhasil pesan, dan di sini dia bisa melakukan reschedule ataupun melihat tiket yang ada. Nah, di sini tiket terdapat scan barcode yang digunakan ketika user datang ke tempat wisatanya. Nah, nanti dia harus menunjukkan barcode-nya yang mana nanti akan dilakukan scan oleh admin dari sisi admin di sebelah sini. Jadi nanti scan-nya ini digunakan untuk mencari apakah tiket ini tuh masih sesuaikah dengan yang ada di data admin atau tidak. Seperti itu. Misal kita akan melakukan scan, nanti dari admin dia akan melakukan scanning di sebelah sini untuk melakukan validasi apakah data tersebut ada di data yang tersimpan di admin. Jadi di sini dia melakukan scanning. Nah, ketika sudah nanti dia akan mendapatkan kode dari barcode yang nanti akan disesuaikan dengan kode transaksi yang ada di sini. Jadi ketika disubmit data yang barusan diinputkan. Nah, di sini ternyata ada atas nama Anita dan juga dengan wisata private booking adventure, tanggal kunjungan dan jam kunjungan sekian. Nah, berarti kan datanya sudah valid dan ada di daftar pengunjung. Nah, misal wisata sudah selesai dilakukan, jadi admin bisa menyelesaikan transaksinya. Jadi nanti dia akan masuk ke menu yang selesai ini tadi, dan di bagian user, jadi di sini statusnya pemesanan selesai. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.